Amin. Saudara, hari ini kita masih ada di dalam seri Kitab Amsal. Judul khotbah saya hari ini adalah Taming the Tongue atau menjinakkan lidah, saudara ya. Nah, biasanya saya mengutip hamba Tuhan, biasanya saya mengutip seorang teolog atau tokoh-tokoh agama Kristen. Hari ini saya akan mengutip seorang yang berbeda, saudara ya. Saudara harusnya masih ingat ini kutipannya siapa. Yang ingat kutipannya siapa boleh bilang amin? Ketawa saudara ya. Dia bilang catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Ya, ini kutipan yang sangat viral minggu-minggu ini, saudara. Kutipan yang kita lihat dan kita dengar banyak sekali di sosial media. Sebuah kalimat singkat yang menyakiti hati banyak orang. Sebuah kata-kata yang sungguh arogan dan sebenarnya tidak pantas diucapkan sebagai orang yang mewakili rakyat. Nah, saudara, memang poin utama demonstrasi rakyat Indonesia kemarin bukanlah kutipan ini ya, poin utamanya. Tapi kita perlu akui kutipan ini cukup memperkeruh suasana. Banyak yang marah, banyak yang sakit hati. Walaupun puji Tuhan hari ini kita sudah bisa melihat titik terang dan kita bersyukur atas itu. Sekali lagi saya pesankan kita kawal terus kita doakan bersama-sama, saudara ya. Nah, ini menunjukkan betapa kata-kata itu punya dampak yang besar. Menunjukkan betapa kata-kata itu punya efek yang bisa berbahaya, bisa juga dampak yang baik, saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana kitab Amsal berbicara tentang lidah, berbicara tentang perkataan. Dan saya rasa sih gak ada yang berkata ini gak penting buat aku karena kita semua berkata-kata. Amin. Nah, dulu ada sebuah data yang beredar ya, bahwa wanita mengucapkan sekitar 20.000 kata per hari. Sedangkan pria 7.000 kata per hari. Jadi ini mau menekankan bahwa wanita itu lebih cerewet, saudara. Sampai papa saya pernah bilang, kalau mama di rumah ngajak kalian ngobrol, tolong ditanggapi. Ngomong ke anak-anaknya nih. Kenapa? Karena mungkin dia sedang menghabiskan kuota yang tidak habis di luar sana. Masih butuh 14.000 kata mungkin, jadi tolong ditanggapi. Tapi puji Tuhan, kabar baik untuk para wanita. Ternyata itu cuman mitos yang tidak jelas dasar penelitiannya. Sudah dibantah oleh penelitian ilmiah. Ada studi yang lebih kredibel ya dari University of Arizona berkata ternyata kata-kata sehari pria dan wanita itu gak jauh beda. Kalau pria itu 15.669 kata per hari, kalau wanita 16.215. Jadi perbedaannya sebenarnya sangat kecil, cuman 500 kata saudara, tidak signifikan secara statistik. Jadi kalau dibilang wanita lebih cerewet itu ternyata gak valid saudara. Yang wanita boleh bilang amin. Ternyata sama-sama cerewet, cuman yang diobrolin beda aja ya saudara ya. Apalagi kalau yang diteliti Yoses saudara. Saya rasa akan lebih banyak kata yang diucapkan daripada wanita. Yoses ini saudara kalau di mobil sendirian gak bisa diam. Dia harus telepon orang, dia harus video call orang untuk ngobrol saudara, sekedar ngobrol. Saya percaya mungkin yang diteliti bukan Yoses. Kalau Yoses lebih kali ya katanya ya per hari dibanding wanita. Apa poinnya? Poinnya adalah kita semua berkata-kata saudara. Poinnya adalah setiap hari kita berbicara. Dan Amsal banyak sekali berbicara tentang lidah, tentang kata-kata. Amsal 12, Amsal 15, Amsal 18. Dan banyak saudara ini membuktikan bahwa perkataan adalah hal yang memang penting dan perlu kita cermati sebagai orang percaya. Dan hari ini saya akan fokus pada Amsal 12 ayat 16 sampai yang ke-18. Karena cuma 3 ayat kita baca bersama-sama saudara ya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah firman Tuhan dari Amsal 12 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi Amsal membandingkan antara orang bodoh dan orang yang bijak. Orang yang bodoh kata-katanya akan seperti ini. Orang yang bijak sebaliknya. Kali ini dalam konteks perkataan. Dan ayat 16 berkata bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh.
Saudara, ayat ini menyoroti sebuah karakter dari orang bijak, yaitu pengendalian diri. Orang yang bodoh tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang bodoh nggak bisa menahan kemarahan. Kalau tersinggung harus langsung dilampiaskan, dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ia tidak memikirkan efek yang akan ditimbulkan oleh pelampiasannya. Orang bodoh akan sangat responsif dengan kemarahan dan sakit hati. Dan ini sangat berhubungan dengan kata-kata. Kenapa? Karena seringkali ketika kita menjadi responsif terhadap suatu kemarahan, terhadap sakit hati, yang keluar pertama adalah perkataan untuk meresponi sakit hati kita. Saat ada sesuatu yang gak kita suka, tentu perkataan yang pertama kali keluar, saudara. Sebuah komentar berkata bahwa orang bodoh ini seperti seekor hewan yang sedang terluka. Hewan terluka itu kan gak bisa diem, saudara. Ia pasti menunjukkan kepada musuhnya bahwa ia sedang terluka. Tetapi sebaliknya ayat ini memberitahu satu kebenaran tentang orang bijak. Orang bijak bukanlah orang yang tidak memberi respon ketika sakit hati. Ayatnya kan berkata bijak yang mengabaikan cemooh. Tapi bukan berarti tidak memberi respon, saudara. Ayat ini tidak berbicara bahwa kita nggak boleh mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ayat ini tidak berbicara tentang abai sepenuhnya pada sebuah situasi. Tetapi dalam bahasa aslinya mengabaikan adalah menutupi, to cover. Atau lebih tepatnya menanti saat yang tepat. Oke, gua tungguin sampai lu lengah ya, baru gua serang balik. Oh, bukan ya saudara ya. Tapi menanti saat yang tepat, memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi dengan respon kita. Memikirkan efek apa yang terjadi dengan kata-kata yang akan keluar ketika kita sakit hati, ketika kita marah. Mempertimbangkan gambaran besar tentang apa yang akan terjadi ketika kita meresponi sakit hati yang kita rasakan. Bukan berbicara tentang diem aja, mengabaikan dan tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan, enggak saudara. Tapi dengan berhikmat, dengan bijak menunggu waktu yang tepat. Dan ini terbukti di ayat 17 yang berkata, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Saudara, mengatakan kebenaran ini menggambarkan seorang saksi dalam persidangan yang bisa diandalkan. Seorang saksi yang benar, seorang saksi yang jujur. Kan disumpah dulu saudara ya. Dan seorang saksi harus bisa mengatakan apa yang benar. Harus bisa bersaksi dengan benar, saudara. Dan berbalik dengan saksi dusta. Saudara, kata saksi dusta, dua kata ini saudara, dalam bahasa aslinya menunjukkan dua kata, yang satunya ini saksi, yang satunya dusta. Ini menjelaskan atribut dari saksi, menjelaskan sifat dari kata saksi. Dan ini menggambarkan suatu karakteristik moral atau sebuah kebiasaan. Seperti minggu lalu ya, waktu kita ibadah online kita belajar bahwa ada pola kehidupan yang dibangun. Apakah pola kehidupan saudara, pola kehidupan yang bodoh atau pola kehidupan yang berhikmat. Dan ini juga membicarakan tentang pola, kebiasaan. Saksi dusta adalah orang yang punya karakteristik memang suka berdusta. Kebiasaannya memang mengatakan hal yang tidak benar. Ini menandakan seorang saksi dusta pasti berbohong. Saksi dusta pasti tidak menyatakan kebenaran karena itulah karakter moralnya. Dan ayat ini menjelaskan saudara bahwa ayat 16 tadi yang mengatakan bahwa orang bijak mengabaikan cemooh ini bukan berbicara tentang diam atas ketidakbenaran. Karena orang yang bijak, orang yang saksi yang benar pasti menyatakan kebenaran. Tetapi yang disoroti adalah bagaimana dalam menyatakan kebenaran kita tetap berpegang pada cara dan prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita menyatakan kebenaran, kita tidak menjadi orang yang tidak benar. Ngerti saudara? Kalau kita melawan ketidakbenaran dengan ketidakbenaran, tidak ada bedanya kita dengan orang yang melakukan ketidakbenaran. Ketika kita melawan orang yang menyakiti hati dengan membuat orang sakit hati, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Misalnya nih,
Saat ada yang menyakiti kita dengan kata-kata, kita responsif, kita balas dengan kata-kata. Kamu ini loh, kamu orang Kristen tapi kata-katanya seperti ini, nggak jadi berkat. Benar nggak saudara? Benar ya, orang Kristen harus jadi berkat lewat kata-katanya. Tapi terus dilanjutkan, pantas orang-orang meninggalkan kamu. Pantas kamu ditinggalkan suamimu. Pantas kamu diceraikan. Inilah menyatakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Kita menjadi orang yang sama yang menyakiti hati kita. Inilah yang Alkitab maksud dengan orang yang bodoh. Menyatakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Ini poin saya yang pertama saudara. Kita berubah dari korban menjadi pelaku ketika kita meresponi sakit hati dengan menyakiti hati. Kita menjadi orang yang tidak benar ketika melawan ketidakbenaran dengan cara yang tidak benar. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Ada amin? Ada saudara ya? Orang Kristen harus menyatakan kebenaran. Karena Tuhan kita Tuhan yang benar. Orang Kristen harus menyatakan keadilan karena dia adil. Tapi dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saat saudara merasakan sakit hati, coba stop sebentar. Saat saudara sedang terluka, stop sebentar. Renungkan, refleksikan apa yang akan menjadi respon kita. Apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Dan yang paling penting, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Karena ternyata kata-kata kita juga bisa punya dua dampak. Seperti kutipan yang pertama saya berikan tadi, itu memberikan dampak yang negatif, dampak yang mengerikan ternyata saudara. Dikatakan di ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan kita bisa menjadi senjata yang menikam. Bisa menjadi hal yang menghancurkan. Kalau apa? Kalau kita berbicara sembarangan, dikatakan berbicara sembarangan tanpa memikirkan akibatnya. Kalau kita berbicara recklessly, sembarangan, thoughtlessly, kita tanpa berpikirkan, tanpa memikirkan. Kita perlu memahami ada kekuatan tutur kata untuk membuahkan kebaikan maupun kejahatan. Bukan kuasa untuk menciptakan saudara ya. Itu salah saudara. Perkataan kita tidak bisa menciptakan dan mengubah realita. Tapi ada efeknya, ada dampaknya. Entah itu kebaikan maupun keburukan. Dan dikatakan orang bijak mengerti hal ini. Orang bijak tidak sembarangan mengungkapkan tutur katanya. Sebaliknya orang bodoh tahu saudara, tahu loh mulutnya itu bisa menyakiti tapi nggak paham. Ya kita sering begitu saudara, kita tahu kalau kata-kata kita bisa menyakiti tapi kita tidak pahami, kita tidak hidupi sehingga kita terus menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Orang bodoh berbicara sembarangan, orang bodoh berbicara tanpa dipikirkan dan membawa konsekuensi yang buruk. Dan dikatakan sebaliknya orang bijak lidahnya mendatangkan kesembuhan. Saya percaya saudara di dalam perkataan yang penuh kasih ada pemulihan. Kalau orang bodoh menanggapi kebodohan, maka sampai kapanpun akan berputar-putar di situ aja saudara. Gak ada pemulihan, gak ada kesembuhan. Tapi kalau perkataan yang bodoh ditanggapi dengan perkataan yang bijak yang menyembuhkan, disitulah pemulihan relasi bisa terjadi. Tapi disinilah masalahnya. Kayak yang saya bilang tadi, kita tahu tapi kita tidak memahami. Kita tahu tapi tidak benar-benar menghidupi kebenaran ini. We keep hurting each other with our words. Kita gak bisa mengendalikan pedang ini, lidah kita ini saudara. Bahkan seringkali kita bersembunyi di balik kata-kata hanya bercanda. Tanpa kita sadari kita sedang menusuk pedang yang tajam ke hidup saudara kita. Oh begitu sulitnya menjinakkan lidah ini. Begitu sulitnya taming the tongue.
Yakobus 3 ayat 6 sampai 8 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tidak ada yang sanggup menjinakkan lidah. Mau kita berkomitmen untuk menjaga perkataan sampai kita banting tulang, saudara, kita akan terus bermasalah dengan lidah kita. Mau kita coba dengan sekuat tenaga, suatu hari ada mobil yang mepet kita, ada motor yang mepet kita, yang keluar apa, saudara? Silakan dijawab sendiri. Kenapa, saudara? Ini jawabannya. Saya akan bawa saudara memikirkan jawabannya sendiri. Saudara bayangkan saudara sedang sakit hati, saudara. Ada seseorang yang menyakiti hati saudara. Saudara ingin memaki orang tersebut dengan kata yang kasar. Tapi untuk mencegahnya saudara taruh lakban di mulut saudara. Kata-kata kasarnya keluar enggak, saudara? Dari mulut enggak. Tapi keluarnya di mana, saudara? Tetap keluar enggak, saudara? Dari mulut sih enggak, saudara. Keluarnya di mana? Di hati, saudara. Di mulut sih enggak ngomong kata-kata kasar. Di mulut sih enggak ngomong yang kotor, saudara. Tapi hati saudara akan keluar kata-kata tersebut. Ternyata masalahnya bukan di sebatas menjaga perkataan. Ternyata masalahnya di hati kita yang berdosa ini, saudara. Perkataan kita adalah isi hati kita. Mulut kita ini cuma mikrofon dari hati kita. Mulut kita ini cuma melantangkan apa yang hati kita rasakan, cuma pengeras suaranya, saudara. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Kita pasti akan malu kalau orang bisa mendengar seluruh hati, isi hati kita yang tidak terucapkan. Saya ulangi, kita pasti akan malu jika orang bisa mendengar seluruh isi hati kita yang tidak terucapkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Memang di mulut enggak terucapkan, saudara. Tapi di hati sini pusatnya. Kalau kita bisa dengar isi hati orang, wah, nggak tahu deh apa yang terjadi, saudara. Mungkin ada yang di sini sedang hatinya ingin makan, lapar, atau sedang marah. Kita kan semua akan tahu, saudara. Tapi puji Tuhan nggak bisa, saudara ya. Apa yang kita pendam orang nggak bisa dengar. Tapi perlu kita akui kalau orang bisa mendengar hati kita, mereka juga akan mendengar hal-hal yang kotor dari hati kita yang kotor. Caci maki kita itu cerminan hati yang merasa nggak dihargai. Gosip yang kita sebarkan itu cerminan dari hati yang ingin menjatuhkan orang lain. Nyinyirnya kita itu cerminan dari hati yang iri dan gak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Wow. Ternyata ini adalah masalah hati. Kayaknya gak ada hubungannya, tetapi berhubungan dengan sangat erat. Saudara, Yesus berkata di Matius 15, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari dan itulah yang menajiskan orang. Kenapa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Menjinakkan lidah bukan sekedar menjaga perkataan.
Karena semuanya berhubungan dengan hati. Ini poin saya yang kedua. Lidah kita adalah pelantang suara dari hati yang berdosa. Sehingga berurusan dengan lidah itu berarti berurusan dengan hati. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dikatakan lagi dari hati timbul segala yang jahat. Berurusan dengan mulut itu berarti berurusan dengan hati. Saudara, ketika kita ingin membangun pola hidup yang bijaksana dalam perkataan, kita perlu berurusan dengan hati kita. Gak cukup cuma menahan perkataan. Gak cukup mencoba berkata-kata yang baik. Hati kita perlu dikalibrasi. Hati kita perlu ditata ulang oleh Injil. Kalau kita berhenti di pesan moral, hati-hati bicara. Dipikirin dulu efeknya, dipikirin dulu konsekuensinya. Coba lebih lembut, jangan kasar. Itu gak salah sih saudara, tapi itu bukan Injil. Itu hanyalah sebuah beban baru yang akan ditaruh di pundak kita. Tapi izinkan saya berikan kabar baik bagi kita semua. Allah mengutus Yesus, sang firman yang hidup. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Sang firman yang membawa kehidupan itu menjadi manusia. Bukan cuma untuk memberi teladan bagaimana berbicara dengan baik. Tetapi untuk membayar hutang dosa perkataan kita. Untuk membayar hutang dosa yang lidah dan mulut kita ini katakan dengan sia-sia. Di mana saudara? Disalib. Ya dihina, difitnah, diejek. Saudara bayangkan betapa sakitnya hati kalau mendapatkan hinaan, fitnahan, ejekan seperti Yesus. Saudara, kita difitnah aja responnya kayak orang gila, saudara. Kita dihina, diejek, responnya seringkali gak bisa kita kontrol. Tetapi apa yang Yesus perbuat? Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ia memberikan nyawanya untuk setiap gosip yang kita sebarkan. Untuk setiap fitnah yang kita ucapkan. Untuk setiap kebohongan. Untuk setiap kata-kata nyinyir yang kita ucapkan. Untuk setiap perkataan sia-sia dan kotor yang jahat yang keluar dari hati kita. Saudara bayangkan sebuah pengadilan. Di dalam pengadilan kata-katalah yang menentukan, menjatuhkan vonis bersalah atau tidak bersalah. Dan disalib Kristus yang tidak bersalah menerima semua perkataan yang paling buruk supaya kita bisa mendengar perkataan yang paling indah dari Allah. Engkau benar di dalam Kristus, engkau anakku yang kukasihi. Dan bukan cuma itu, ia memberikan, mengaruniakan, mengutus Roh Kudus untuk memperbarui hati kita. Memampukan kita menghasilkan buah roh yang nyata. Termasuk dalam lidah kita ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga hari ini kita bisa punya lidah yang memperkatakan hal yang benar dengan cara yang benar. Biarkan ini mengkalibrasi, menata ulang hati kita. Biarkan Injil menata ulang hati kita. Ketika kita mulai iri kepada orang lain karena gak puas akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin biasanya kita nyinyir, saudara. Itu orang uangnya dari mana ya? Nilai berapa ya? Tapi hari ini instead of menahan diri untuk tidak nyinyir. Coba renungkanlah Injil. Ingatlah bahwa Kristus sudah berkorban bagiku. Sehingga meskipun aku gak punya seperti apa yang dia punya. Tapi aku punya harta yang terbesar. Yaitu Kristus sendiri. Dan itu cukup bagiku. Kalau kita mulai ingin menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri kita. Mungkin biasanya kita menggosip, biasanya kita memfitnah dia. Tapi hari ini coba renungkanlah Injil. Ingatlah bahwa Kristus rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa
seorang hamba. Ia mati, bahkan mati di kayu salib supaya kita yang sungguh rendah sebenarnya karena dosa, kini punya posisi yang berharga di hadapan Allah. Orang lain punya posisi yang lebih tinggi. It doesn't matter. Karena posisiku di hadapan Allah itu aman. Kalau kita mau mulai responsif dengan fitnahan orang lain atau perlakuan orang lain yang menyakiti hati. Instead of dengan kekuatan sendiri berusaha tidak meresponi dengan kata-kata yang buruk. Coba renungkanlah Injil. Kenapa aku marah? Apakah aku merasa tidak aman? Ingatlah bahwa Kristus difitnah dan diperlakukan secara tidak adil. Sehingga apa saudara? Sehingga hari ini fitnahan orang lain dan perlakuan yang tidak adil dari orang lain tidak lagi mengubah siapa kita di dalam Kristus. Kita bisa belajar punya lidah yang memperkatakan hal yang membangun dan menyembuhkan kalau kita terus dikalibrasi oleh Injil. Saudara, lagu tadi bilang, Lord, with all my heart, I worship you. Bukan dengan mulutku, with all my heart. Dan supaya mulut kita bisa memuliakan Allah, hati kita perlu mengagumi Dia. Hati kita perlu mencintai Dia. Caranya gimana? Inilah kenapa kita harus merenungkan Injil. Supaya kita semakin mengagumi dan mencintai Dia. Inilah kenapa kita perlu selalu mengingat karya salib Kristus. Supaya kita makin kagum dan cinta sama Dia. Supaya yang keluar dari hati kita itu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Enggak ada lagi kata yang sia-sia. Karena orang lain akan bisa melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, bisa berkata-kata dengan bijaksana. Dan lebih lagi di dalam hubungannya dengan misi Allah bagi kita di dalam dunia. Dalam hubungannya dengan amanat agung Yesus Kristus bagi kita. Seperti Yesaya tadi, Ia diutus. Mulut bibir kita akan kita gunakan untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Saudara, pada akhirnya hati yang dikalibrasi oleh Injil akan menghasilkan perkataan yang membuat orang melihat Kristus melalui kita. Ada amin? Ada. Ini poin yang terakhir. Hati yang dikalibrasi oleh Injil akan selalu menyuarakan perkataan yang menyatakan kasih, tetapi juga kebenaran Allah. Baik di relasi pribadi, komunitas, maupun misi kita di dalam dunia. Kalau hati kita terus dikalibrasi oleh Injil, kita akan dimampukan untuk jadi orang yang bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Bukan abai akan kebenaran. Bukan abai akan ketidakbenaran. Tapi kita bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang kudus sesuai firman Tuhan. Kita bisa jadi orang yang cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Kita renungkan dulu, kita pause dulu, refleksikan dulu. Jadi orang yang gak gosip, gak nyinyir, gak ngomong yang sia-sia. Tapi orang yang terus memuliakan Tuhan lewat kata-kata kita. Juga jadi orang yang terus memproklamirkan Injil yang sudah lebih dulu memerdekakan kita. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ada 2 pertanyaan reflektif yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, adakah perkataan saya selama ini adalah pedang tajam yang menusuk atau perkataan yang menyembuhkan? Yang kedua, untuk menggali lebih dalam, apa yang hati kita dambakan lebih dari Tuhan, sehingga seringkali kita mengalirkan perkataan yang tidak berhikmat. Mari tunduk kepala, kita renungkan ini. Mungkin hatimu mendambakan
keamanan di luar Tuhan. Sehingga once ada suatu hal yang kamu merasa gak aman, kamu begitu marah, hatimu begitu marah. Sehingga mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Ataukah engkau mendambakan penerimaan? Sehingga untuk diterima kamu mengeluarkan kata-kata yang kekinian tapi ternyata itu sia-sia. Oh karena circleku semua ngomong kayak gitu, aku harus ikut ngomong gitu. Apa yang hatimu dambakan lebih dari Tuhan? Ini biarkan hati setiap kita mendambakan Tuhan lebih dari segalanya. Dengan merenungkan salib Kristus. Sehingga hati kita bisa menjadi hati yang mengalirkan perkataan-perkataan yang menyembuhkan. Perkataan-perkataan yang memberkati. Perkataan-perkataan yang membangun. Dan tentu menyuarakan kebenaran. Mengabarkan Injil. Mari bertobat hari ini. Dengan sekali lagi memandang kepada salib Kristus. Memandang pada pengorbanan. Yang hari ini juga kembali akan kita renungkan di dalam perjamuan kudus.